Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah struktural Jabar gitu ya, dimana pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai pemetaan komposisi dan juga pemetaan invertible. Oke, langsung saja. Apa itu pemetaan komposisi? Misal diberikan dua buah pemetaan gitu ya, katakanlah ada pemetaan F dan juga pemetaan G, di mana F ini dari D ke K, kemudian G ini dari K ke T. Untuk setiap X di dalam D gitu ya, nanti diperoleh Fx di dalam K. Ya, karena F tadi kan dari D ke K, jadi membawa X yang ada di D ini dibawa ke K menjadi Fx gitu ya. Kemudian selanjutnya dipetakan oleh G ke T, sehingga diperoleh pengertian GFX di T. Jadi kan tadi Fx itu di K ya. G itu membawa K ke T, berarti G membawa Fx ke GFX di T ya. Nah, jadi pemetaan GFX inilah yang disebut sebagai pemetaan komposisi gitu ya. Dari F dan G. Dinotasikan seperti ini. G komposisi F gitu ya. Kalau kita menarik kesimpulan bahwasanya komposisi itu adalah suatu pemetaan dengan domainnya itu D, ini tadi. Domainnya itu adalah D dan kodomainnya itu adalah T. Ya, kodomainnya T ini yang didefinisikan sebagai berikut. G komposisi F dikerjakan di X itu sama dengan G dikerjakan di Fx untuk setiap X di dalam D. Nah, di sini kalau secara diagram gitu ya, teman-teman bisa melihat. Jadi ini F itu membawa D ke K gitu ya. Coba di sini saya tandai. Jadi yang di depan ini adalah yang ini D, ya, ini D, kemudian di sini ada K, yang di sini ada T. Ya. Oke, jadi F itu membawa X yang di dalam D ini ke Fx di dalam K. Kemudian dilanjutkan oleh pemetaan G, yaitu membawa Fx ke Gfx di dalam T. Jadi yang namanya pemetaan komposisi kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini diberikan contoh dari pemetaan komposisi gitu ya. Jadi misal diberikan dua buah pemetaan F dan G sama-sama dari R ke R gitu ya. R himpunan seluruh bilangan real. Di mana Fx-nya itu adalah 2x pangkat 3 dikurangi 3x plus 1. Kemudian Gx-nya itu adalah 3x plus 2 untuk setiap x di dalam R. Nah, di sini yang menjadi perhatian kita gitu ya, bagaimana kalau kita memberikan suatu komposisi gitu ya, kita menentukan komposisi dari F dan G. Nah, di sini diberikan ya F komposisi Gx, ya itu tidak lain adalah F dikerjakan di Gx gitu ya. Berarti apa? F dikerjakan Gx-nya apa? 3x plus 2. Berarti di sini diganti dengan 3x plus 2. Kemudian kita masukkan 3x plus 2 ini ke Fx. Jadi kalau Fx-nya seperti ini, berarti tinggal ganti X-nya ini dengan 3x plus 2. Berarti hasilnya adalah 2 kali 3x plus 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 3x plus 2 ditambah 1. Oke, nah selanjutnya di sisi lain kita punya G komposisi F dikerjakan di X gitu ya. Itu sama dengan G dikerjakan di Fx. Ya, dikerjakan di Fx, berarti apa? Fx-nya kita masukkan, Fx-nya apa? 2x pangkat 3 min 3x plus 1 gitu ya, berarti G dikerjakan di 2x pangkat 3 min 3x plus 1, sama dengan apa? 3 kali dimasukkan ke ininya, ke fungsi Gx-nya, kan di sini 3x plus 2, berarti tinggal masukkan X-nya diganti dengan ini tadi, yaitu apa? 3 kali 2x pangkat 3 min 3x plus 1 ditambah 2. Nah, ini kalau teman-teman lihat, di sini nanti teman-teman bisa cek ya, bagaimana nilai hasil akhir dari F komposisi G dengan G komposisi F. Di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya nilai komposisi dari dua fungsi ini itu bisa jadi tidak sama ya, meskipun fungsi F-nya sama, fungsi G-nya sama, tapi kalau cara mengkomposisikannya berbeda itu hasilnya nanti belum tentu sama. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada teorema yang menunjukkan hubungan antara pemetaan onto, pemetaan satu-satu, dan juga pemetaan komposisi.
ya. Nah, di sini misal diberikan gitu ya, diberikan pemetaan F dan G. F-nya itu dari D ke K, kemudian G-nya itu dari K ke T. Maka berlaku di sini jika F dan G ini onto, maka G komposisi F juga onto. Itu yang pertama. Kemudian hubungan yang kedua, jika G komposisi F onto, maka G onto. Kemudian jika F dan G itu satu-satu, maka G komposisi F satu-satu. Kemudian jika G komposisi F itu satu-satu, maka F itu dia satu-satu. Nah, ini teman-teman bagi yang lupa gitu ya, apa itu pemetaan onto, apa itu pemetaan satu-satu, silahkan disimak lagi video yang terkait tentang pemetaan ya, yang video sebelumnya. Bisa diingat lagi seperti apa pemetaan onto dan seperti apa pemetaan satu-satu. Oke, kita lihat di sini untuk bukti yang pertama dulu ya. Jadi jika F dan G-nya itu onto, maka G komposisi F dia onto. Di sini diketahui F dan G-nya onto. Nanti kita akan menunjukkan bahwa G komposisi F dia onto. Caranya adalah diambil sembarang Z di dalam T, ya. Z di dalam T. Karena G onto, maka terdapat B di dalam K sehingga Z sama dengan GB. Ya, karena apa? Karena G-nya tadi kan fungsi dari K ke T ya. Berarti karena G-nya onto, sembarang kita ambil yang ada di kodomain, kita selalu bisa menemukan anggota domain sehingga apa? Z ini tadi sama dengan G dikerjakan pada B. Oke. Nah, kita lanjutkan. Tadi ada G onto, selanjutnya karena di sini F onto, maka untuk B yang ada di K tadi itu kita bisa menemukan X di dalam D sehingga apa? Fx-nya sama dengan B. Ya, karena F-nya tadi kan dari D ke K. Sementara B ini tadi kan berada di dalam K ya. Berarti untuk B di dalam K tadi kita bisa menemukan suatu titik. Minimal ada satu titik gitu. Sehingga apa? Ini ada X gitu. Katakanlah titiknya itu adalah X gitu ya. Sehingga apa? Fx sama dengan B. Dengan demikian apa? Z itu sama dengan G Fx. Ya. Karena apa ini tadi kan GB ya. Z itu sama dengan GB. Sementara B-nya, nah ini B-nya itu adalah Fx. Berarti kalau kita gabungkan Z itu sama dengan G Fx. Atau G dikerjakan pada Fx itu sendiri tidak lain adalah G komposisi F dikerjakan pada X. Nah, ini untuk setiap Z di dalam T. Karena tadi kan kita mengambil Z-nya ini Z sembarang gitu ya. Oke, sehingga untuk setiap Z di T terdapat X di dalam D sehingga apa? Z sama dengan G komposisi F dikerjakan di X. Dengan kata lain apa? G komposisi F dia onto. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Kita ingin menunjukkan bahwa jika G komposisi F onto, maka G onto. Diingat F-nya tadi adalah fungsi dari D ke K. G-nya ini adalah fungsi dari K ke T. Nah, di sini diambil sembarang Z di dalam T gitu ya. Karena diketahui G komposisi F itu onto, ya, karena G komposisi F onto, maka untuk Z di dalam T tadi kita bisa menemukan X di dalam D sehingga Z itu sama dengan G komposisi F dikerjakan pada X. Ya, di mana G komposisi F dikerjakan pada X itu tidak lain adalah G dikerjakan pada Fx. Nah, lebih lanjut, karena Fx itu di dalam K, ya, kenapa Fx di dalam K? Diingat, F itu fungsi dari D ke K, sementara X tadi di dalam D, berarti F membawa X ke Fx itu berada di dalam K. Ya, jadi di sini karena Fx di dalam K, maka dapat dipilih U, gitu ya. Dapat dipilih U yang tidak lain adalah Fx itu sendiri, sehingga Z sama dengan Gfx atau GU. Nah, dengan demikian apa? Untuk setiap Z di dalam T tadi, kita bisa menemukan U, tadi ya, U di dalam K, di mana U-nya itu tidak lain adalah Fx-nya tadi, sehingga Z sama dengan GU. Dengan kata lain apa? G-nya merupakan pemetaan onto. Oke, jadi terbukti untuk yang hubungan yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat jika F dan G di sini satu-satu, maka G komposisi F dia juga satu-satu.
Diingat, ini sebagai pengingat aja sih, pembantu mengingat bunyi teorema yang di depan tadi. Bahwasanya F-nya itu adalah fungsi dari D ke K atau pemetaan dari D ke K, kemudian G-nya itu adalah pemetaan dari K ke T. Nah, di sini diambil sebarang AB di dalam D gitu ya, sehingga G komposisi F dikerjakan pada A itu sama dengan G komposisi F B. Nah, diingat fungsi satu-satu gitu ya. Kalau kita punya seperti ini, maka yang harus kita tunjukkan itu adalah A-nya dia sama dengan B. Nah, di sini G komposisi FA ya, itu sama dengan G komposisi FB. Atau ini kita rubah ke makna komposisinya itu sendiri, yaitu G dikerjakan pada FA gitu ya, sama dengan G FB. Nah, karena G-nya satu-satu gitu ya, karena G-nya satu-satu, ketika GFA sama dengan GFB, akibatnya adalah FA sama dengan FB. Nah, karena FA sama dengan FB, dan tadi F-nya itu satu-satu, maka A sama dengan B. Nah, sekarang kalau kita runtut lagi dari atas, untuk sembarang AB di dalam D, di mana G komposisi FA itu sama dengan G komposisi FB, ternyata kita bisa menunjukkan bahwa A-nya sama dengan B. Dengan kata lain apa? G komposisi F itu merupakan pemetaan satu-satu. Oke, kita lanjutkan. Di sini hubungan yang keempat ya. Jadi jika G komposisi F-nya satu-satu, maka F satu-satu. Nah, diambil sebarang AB di dalam D, sehingga FA sama dengan FB. Nah, kita mau menunjukkan bahwa nanti A-nya dia sama dengan B. Nah, di sini coba diperhatikan. G komposisi F dikerjakan di A itu sama dengan GFA. Seperti ini ya. Karena FA sama dengan FB, berarti GFA sama dengan GFB. Nah, GFB ini sendiri kan tidak lain adalah G komposisi F dikerjakan di B gitu ya. Berarti kita punya G komposisi FA itu sama dengan G komposisi FB. Nah, karena G komposisi F tadi satu-satu, nah akibatnya adalah A sama dengan B. Ya. Jadi kalau kita runtut ya, kalau kita runtut lagi dari awal, kita mengambil sembarang AB di D, kemudian dengan dengan FA-nya dia sama dengan FB, kita berhasil menunjukkan bahwa A-nya dia sama dengan B. Dengan kata lain apa? Pemetaan F-nya ini merupakan pemetaan satu. Berikutnya di sini ada pemetaan inverse ya. Jadi apa itu pemetaan inverse? Misal diberikan dua buah himpunan gitu ya. Buah himpunan, apa ini namanya? Pemetaan gitu ya. Ada pemetaan F dan juga G. Kita lihat pemetaan F itu adalah pemetaan dari D ke K, sementara G itu dari K ke D. Jika pemetaan komposisi G komposisi F itu sama dengan ID, ya, ID ini adalah pemetaan identitas pada D, yaitu apa? Pemetaan ini dikerjakan pada X, nanti hasilnya ya X itu sendiri untuk setiap X di dalam D. Maka F ini tadi dikatakan invertible, ya. F-nya dikatakan invertible, yang selanjutnya pemetaan G ini disebut inverse dari pemetaan F. Jadi kalau kita lihat lagi ya, jadi dua buah pemetaan gitu ya, kalau mereka dikomposisikan itu kok hasilnya itu pemetaan identitas, berarti salah satu pemetaannya itu merupakan inverse dari pemetaan yang lain. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sifat dari pemetaan inverse gitu ya, bahwasanya kalau suatu pemetaan itu punya inverse, maka inverse-nya dia tunggal. Nah, di sini coba teman-teman lihat untuk buktinya. Andai inverse F itu dia tidak tunggal ya. Jadi di sini dimisalkan ada dua inverse dari F, yaitu G1 dan G2 misalkan. Nah, berdasarkan definisi inverse gitu ya, karena G1 itu inverse dari F, maka G1 komposisi F itu sama dengan pemetaan identitas. Hal yang sama juga berlaku untuk G2. Karena G2 itu adalah inverse dari F, maka apa? G2 komposisi F juga akan menghasilkan pemetaan identitas. Nah, selanjutnya di sini diambil sebarang X di dalam D gitu ya. Sehingga diperoleh apa? G1 komposisi F dikerjakan pada X, berarti kan akan sama dengan
pemetaan identitas tadi dikerjakan pada X, yang hasilnya adalah X itu sendiri. Kemudian yang berikutnya juga berlaku benar seperti ini. Karena ini tadi kan G2 komposisi F sama dengan identitas gitu ya. Berarti G2 komposisi F dikerjakan di X, itu sama dengan pemetaan identitas dikerjakan di X, yang hasilnya adalah X juga. Nah, berarti sampai di sini apa? Kita punya G1 komposisi F dikerjakan pada X itu sama dengan G2 komposisi F dikerjakan pada X. Atau kita bisa menuliskan G1 Fx sama dengan G2 Fx untuk setiap X di dalam D. Nah, berarti kalau seperti ini gitu ya. Kalau seperti ini menunjukkan bahwasanya G1 itu dia sama dengan G2. Dengan kata lain, dia inverse dari F dia tunggal gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat berikutnya. Di sini ada contoh dari pemetaan inverse gitu ya. Jadi misal D ini adalah himpunan A, B, C, D, kemudian K di sini himpunan 2, 6, 8, 10 gitu ya. Nah, di sini didefinisikan pemetaan F itu dari D ke K dan G itu adalah pemetaan dari K ke D. Di mana untuk definisi pemetaannya seperti ini ya. Jadi FA itu sama dengan 2, FB sama dengan 6, FC sama dengan 8, FD sama dengan 10. Kemudian untuk pemetaan G-nya, G2 itu sama dengan A, ini G ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh untuk pemetaan inverse gitu ya. Jadi misal ada himpunan D itu adalah himpunan ABCD gitu ya. Kemudian ada himpunan K itu 2, 6, 8, dan 10. Kemudian misal diberikan pemetaan F itu dari D ke K dan G-nya itu pemetaan dari K ke D. Dengan definisi seperti ini, FA sama dengan 2, FB sama dengan 6, FC-nya sama dengan 8, dan FD-nya sama dengan 10. Kemudian untuk pemetaan G-nya, G2 sama dengan A, G6 sama dengan B, G8 sama dengan C, G10 sama dengan D. Nah, ini coba kita lihat gitu ya, diperhatikan. G komposisi F dikerjakan pada A berarti apa? G dikerjakan pada FA gitu ya. Sementara FA tadi kan 2, ya. G2 berarti dia sama dengan A. Berarti G komposisi F dikerjakan pada A itu sama dengan A. Kemudian G komposisi F dikerjakan pada B, kita proses dengan cara yang sama. GFB, kemudian FB-nya sendiri 6. Kita lihat G6-nya berapa? B. Oh, ternyata di sini hasilnya B. Kemudian G komposisi F dikerjakan di C, kita proses dan seterusnya hasilnya C. Di sini G komposisi F dikerjakan di D dengan proses yang sama hasilnya D. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan. G komposisi F dikerjakan di A hasilnya A. G komposisi FB hasilnya B. G komposisi FC hasilnya C. G komposisi FD hasilnya D. Artinya apa? G komposisi F itu menghasilkan pemetaan identitas karena hasilnya kan kembali ke variabelnya tadi gitu ya. Sorry, bukan variabel, tergantung dari apa yang dipetakan tadi ya. Berarti kalau seperti ini kita punya pemetaan G itu merupakan inverse dari pemetaan F. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada satu teorema gitu ya yang memberikan syarat perlu ataupun syarat cukup agar suatu pemetaan itu punya inverse gitu ya. Di mana teorema ini juga bisa digunakan untuk memeriksa gitu ya, apakah suatu pemetaan itu punya inverse atau tidak. Nah, ini ciri-cirinya, kalau mengacu pada teorema ini, ada dua hal yang perlu kita periksa ketika ingin melihat suatu pemetaan itu punya inverse atau tidak. Jadi yang pertama kita tunjukkan dia apakah pemetaan satu-satu atau tidak. Kemudian yang kedua kita lihat apakah dia pemetaan onto atau tidak. Dan ini dua-duanya harus dipenuhi untuk menjadi syarat suatu pemetaan itu punya inverse gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat buktinya. Di sini karena jika dan hanya jika ya. Karena jika dan hanya jika berarti pembuktiannya dua arah. Di sini coba kita lihat untuk bukti yang ke arah kanan dulu. Jadi yang diketahui adalah F-nya pemetaan invertible. Jadi misal F itu adalah pemetaan dari D ke K,
maka terdapat inverse dari F, katakanlah G gitu ya inverse-nya, yaitu pemetaan dari mana? Ya kebalikan dari F tadi, yaitu G-nya dari K ke D. Sehingga apa? G komposisi F itu merupakan pemetaan identitas. Nah, diingat bahwasanya pemetaan identitas itu merupakan pemetaan satu-satu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan teorema yang sebelumnya. Karena di sini tadi ID pemetaan satu-satu, sementara ID tadi ya, pemetaan identitas tadi kan tidak lain G komposisi F ya. Karena G komposisi F berarti dia juga satu-satu. Nah, berdasarkan teorema 1 yang keempat tadi, maka karena G komposisi F satu-satu, maka F-nya dia juga merupakan pemetaan satu-satu. Hal yang sama juga berlaku untuk menunjukkan bahwa F-nya pemetaan onto. Karena pemetaan identitas itu merupakan pemetaan onto, ini sifat dari pemetaan identitas ya. Jadi yang namanya pemetaan identitas itu merupakan pemetaan satu-satu dan juga pemetaan onto. Ini bisa disimak pada video sebelumnya ya. Nah, karena pemetaan identitas ini onto, sementara identitas tadi sama dengan pemetaan G komposisi F, berarti ya G komposisi F ini merupakan pemetaan onto. Pakai teorema 1 tadi untuk poin yang kedua ya. Karena G komposisi F onto, maka F-nya juga onto. Ya, jadi seperti itu untuk bukti yang ke kanan. Sekarang kita lihat untuk bukti yang ke kiri. Yang diketahui berarti F-nya pemetaan satu-satu dan onto. Nah, di sini F-nya dari D ke K ini pemetaan satu-satu dan onto. Akan ditunjukkan bahwa F-nya itu punya inverse, yaitu katakan G gitu ya. Terdapat G pemetaan dari K ke D, sehingga apa? G komposisi F nanti menghasilkan suatu pemetaan identitas. Nah, sekarang kita ambil sebarang K kecil ini di dalam K besar gitu ya. Karena tadi diketahui F onto, maka kita dapat menemukan D di dalam D besar gitu ya, sehingga FD sama dengan K. Ya, ini kembali ke definisi dari pemetaan onto. Kemudian, F-nya tadi merupakan pemetaan satu, maka untuk D yang di sini ya, pemetaan satu-satu, maka D yang di sini tadi harusnya tunggal. Harusnya cuma ada satu D gitu ya yang memenuhi. Selanjutnya, kita bisa mendefinisikan pemetaan G dari K ke D sehingga GK dia sama dengan D. Nah, dengan demikian apa? Untuk setiap D kecil di dalam D besar ini tadi, berlaku apa? G komposisi F dikerjakan pada D, yang tidak lain adalah GFD, ini sama dengan G dikerjakan pada K. Kenapa? Karena FD tadi dia sama dengan K. Sementara GK sendiri dia sama dengan D. Ya, GK sendiri sama dengan D. G komposisi F dikerjakan di D, ternyata dia hasilnya sama dengan D gitu ya. Dari sini sebenarnya sudah bisa bahwasanya kita tahu bahwa G komposisi F-nya berarti dia merupakan pemetaan identitas. Atau kalau mau dilanjut lagi, D itu kan sebenarnya adalah pemetaan identitas yang dikerjakan pada D gitu ya. Karena di sini tadi berlaku untuk sembarang D di dalam D besar gitu ya. Berarti apa? G komposisi F itu sama dengan pemetaan identitas ya. Dengan demikian, nah ini berlaku ini. Artinya apa? G ini adalah inverse dari F. Karena F itu punya inverse, kita bisa mengatakan bahwa pemetaan F itu dia invertible. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada contoh dari pemetaan pemetaan yang bukan invertible gitu ya. Jadi misalkan diberikan F itu adalah pemetaan dari R ke R, kemudian Fx-nya itu persamaannya adalah X kuadrat atau pemetaannya X kuadrat untuk setiap X di dalam R. Nah, ini coba kita tunjukkan bahwa F ini bukan merupakan pemetaan invertible. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita mengambil sebarang AB di dalam R, sedemikian hingga kita punya FA sama dengan FB. Nah, karena Fx-nya tadi X kuadrat, ketika FA sama dengan FB berarti apa? A kuadrat sama dengan B kuadrat. Dengan demikian kita dapat apa? A-nya sama dengan B atau A sama dengan min B. Ini bisa kita pindah ruas gitu ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0 gitu. Terus kita faktorkan nanti dapat A-nya sama dengan B dan A-nya sama dengan min B. Ini menunjukkan bahwasanya coba kita lihat ketika Fx-nya kita ganti B gitu ya.
FB berarti nanti hasilnya B kuadrat ya. Kemudian F min B gimana? Min B kuadrat yang nilainya juga sama, yaitu B kuadrat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua elemen yang berbeda dalam domain, tetapi petanya sama pada kodomain. Jadi kita ambil dari domainnya itu adalah B dan juga min B, tapi nanti petanya di kodomain itu semuanya adalah B kuadrat. Artinya kalau seperti ini F ini bukan pemetaan satu. Berarti berdasarkan teorema 2 tadi, kan tadi syaratnya harus ada 2 yang dipenuhi ya. Dia pemetaannya harus onto dan juga satu-satu. Ini syarat satu-satunya sudah tidak terpenuhi, berarti pemetaan teorema 2 itu, syarat yang ada di teorema 2 tidak terpenuhi. Berarti apa? Pemetaan F-nya dia tidak invertible. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman, paparan mengenai pemetaan komposisi dan juga invertible. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.